Ini adalah kisah nyata tentang seorang petani yang dimangsa ular piton besar yang terjadi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 lalu. Begini kisah lengkapnya. Di tengah keheningan desa Lawela yang asri di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, hidup Watiba, seorang ibu rumah tangga yang menjadi tumpuan keluarganya. Ia dikenal sebagai sosok yang tangguh dan rajin, menghabiskan sebagian besar waktunya di kebun kecil miliknya. Kebun itu adalah sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pagi-pagi sekali, Watiba sudah tampak di antara pepohonan, memeriksa tanaman atau membersihkan gulma, ditemani suara burung dan desiran angin. Bagi Watiba, kebunnya bukan sekadar ladang penghidupan, melainkan juga tempat untuk merenung dan mengumpulkan kekuatan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Namun, harmoni desa yang tenang itu perlahan terusik. Desas-desus tentang keberadaan ular piton besar di sekitar kebun Watiba mulai terdengar beberapa tahun sebelum tragedi itu terjadi. Awalnya, cerita-cerita itu hanya dianggap sebagai mitos yang biasa menghiasi kehidupan masyarakat desa yang dekat dengan hutan. Namun, perlahan, kisah-kisah itu menjadi lebih nyata ketika beberapa warga melaporkan penemuan jejak besar di tanah atau melihat bayangan panjang melintas di kejauhan. Ada juga cerita tentang ternak yang hilang secara misterius, menambah ketakutan bahwa predator besar memang ada di sekitar mereka. Meskipun begitu, kehidupan tetap berjalan seperti biasa, dan sebagian besar warga, termasuk Watiba, tidak terlalu memedulikan isu tersebut. Bagi Watiba, kebunnya adalah segalanya, dan ia tidak membiarkan rasa takut menghalanginya untuk terus bekerja. Suaminya, yang sering mendengar cerita dari tetangga, beberapa kali memperingatkan Watiba untuk lebih berhati-hati. Ia menyarankan agar Watiba menghindari kebun pada malam hari, atau saat cuaca mulai gelap. Namun, Watiba dengan tenangnya selalu menjawab bahwa ia sudah terbiasa dengan kehidupan di kebun, dan tidak ada alasan untuk merasa takut. Dengan membawa parang kecil dan keyakinan bahwa ia bisa menjaga dirinya, Watiba terus menjalani rutinitasnya. Baginya, menjaga kebun adalah bentuk tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, meskipun ada bisikan ketakutan yang sesekali menyusup di benaknya. Namun, ancaman itu tidak pernah benar-benar terasa nyata, setidaknya hingga hari-hari menjelang tragedi yang mengubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kehadiran makhluk besar di sekitar kebun semakin sulit diabaikan. Beberapa kali Watiba menemukan jejak besar yang tidak biasa di tanah, bekas melingkar seperti tubuh ular yang berat. Tanaman di kebunnya kadang tampak rusak tanpa alasan yang jelas, seperti ada sesuatu yang melintas dan meremukkan batang-batang muda. Meski awalnya ia mencoba mengabaikan hal itu, semakin lama perasaan was-was mulai muncul. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, terkadang seperti gesekan sesuatu yang berat di atas dedaunan. Namun, setiap kali pagi tiba, keberadaan ancaman itu seolah menghilang, membuat Watiba berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ketakutan yang berlebihan. Satu malam, saat ia pergi ke kebun untuk memeriksa tanamannya, Watiba melihat bayangan besar yang bergerak cepat di balik semak belukar. Cahaya senter yang dibawanya hanya menangkap kilasan, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Mungkin hanya babi hutan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan itu terlalu besar untuk seekor babi, dan gerakannya terasa sunyi, tidak seperti langkah-langkah berisik yang biasa dilakukan hewan itu. Meski rasa takut mulai merayapi pikirannya, Watiba tidak menceritakan pengalaman itu kepada siapapun. Ia khawatir cerita tersebut akan membuat keluarganya melarangnya pergi ke kebun. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia memilih untuk tetap bekerja. Meski dalam hati kecilnya ia mulai merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Lamadura, seorang tetangga Watiba, dikenal sebagai pria yang tidak mudah gentar. Ia memiliki kebun yang terletak tak jauh dari kebun Watiba, dan kerap bertemu dengannya saat memeriksa tanaman atau membersihkan lahan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Lamadura mulai bercerita tentang pengalamannya yang membuat bulu kuduk merinding. Ia mengaku beberapa kali menemukan ular berukuran sangat besar melingkar di sekitar tanamannya. Awalnya, ia berpikir itu hanya ular biasa yang sering muncul di area kebun. Tetapi setelah beberapa kali kejadian, ia sadar bahwa ular tersebut tidak biasa. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari ular pada umumnya, dan kehadirannya selalu meninggalkan jejak melingkar yang mengerikan di tanah. Setelah satu insiden di mana ia nyaris berhadapan langsung dengan ular tersebut saat membersihkan gulma, Lamadura memutuskan untuk meninggalkan kebunnya. Keputusan itu tidak mudah baginya, mengingat kebun tersebut adalah sumber penghidupan utama keluarganya. Ia sempat berbicara kepada Watiba, memperingatkannya tentang bahaya yang semakin nyata. Namun, Watiba hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa mungkin Lamadura terlalu khawatir. Ular tidak akan menyerang kalau kita tidak mengganggunya, ujar Watiba dengan tenang. Meski begitu, keputusan Lamadura untuk meninggalkan kebunnya membuat warga desa mulai mempertimbangkan ulang cerita-cerita tentang ular besar. Bagi sebagian orang,
Kepergian Lamadura menjadi tanda bahwa ancaman ini tidak lagi hanya mitos, tetapi kenyataan yang mengintai di sekitar mereka. Watiba adalah sosok yang dikenal gigih, dan keberanian itulah yang membuatnya tetap bertahan di kebunnya meskipun ancaman mulai terasa nyata. Ketika cerita-cerita tentang ular besar semakin sering terdengar, beberapa orang menyarankan agar Watiba meninggalkan kebunnya untuk sementara waktu, setidaknya sampai ancaman tersebut mereda. Namun, bagi Watiba, kebunnya bukan sekadar lahan tempat ia bercocok tanam, tetapi juga sumber penghidupan keluarganya. "Jika aku pergi, siapa yang akan memberi makan keluargaku?" katanya kepada anak-anaknya dengan nada tegas namun penuh kasih. Ia merasa tidak memiliki pilihan selain terus menjaga kebun itu, meskipun ketakutan mulai mengintai di benaknya. Baginya, meninggalkan kebun sama saja dengan menyerah pada keadaan, dan itu bukan sifatnya. Untuk menghadapi ancaman, Watiba mulai membawa parang setiap kali pergi ke kebun. Parang itu tidak hanya menjadi alat untuk membersihkan gulma atau memotong ranting, tetapi juga simbol keberanian dan tekadnya. Setiap langkah di jalan setapak menuju kebun diiringi dengan doa dalam hati, memohon perlindungan dari segala bahaya. Ia juga semakin berhati-hati, sering memeriksa sekeliling sebelum mulai bekerja. Meski ada kekhawatiran yang tak terucapkan, Watiba mencoba menyembunyikannya dari keluarganya, terutama anak-anaknya. Ia tidak ingin mereka khawatir atau kehilangan rasa aman. Malam itu, angin berembus pelan di desa Lawela, membawa keheningan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Di tengah suasana yang sunyi, Watiba mendengar suara gaduh dari arah kebunnya. Suara itu seperti babi hutan yang merusak tanaman, sesuatu yang sering terjadi dan membuatnya kesal. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk pergi memeriksa kebunnya meski malam telah larut. Anak-anaknya mencoba mencegahnya, memohon agar ia menunggu hingga pagi. Namun, Watiba menolak. "Jika kita membiarkan mereka semalaman, semua tanaman kita akan habis," katanya dengan nada yang tidak dapat dibantah. Ia mengenakan sandal, mengambil senter dan parang kesayangannya, lalu berjalan menyusuri jalan setapak menuju kebun. Bayangan tubuhnya perlahan menghilang di balik kegelapan, meninggalkan rumah yang dipenuhi rasa cemas. Dalam perjalanan menuju kebun, suara langkah kaki Watiba bergema di jalan setapak yang sepi. Hanya cahaya senter di tangannya yang menerangi jalannya, membelah gulita malam yang terasa semakin mencekam. Di tengah perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suasana terlalu sunyi, bahkan tidak ada suara serangga seperti biasanya. Sesekali ia menghentikan langkah, mencoba mendengarkan suara yang membuatnya datang ke kebun. Namun, yang ia dengar hanya deru napasnya sendiri dan gesekan dedaunan yang ditiup angin. Meski ada rasa takut yang perlahan merayap, Watiba tetap melanjutkan langkahnya, menolak membiarkan rasa khawatir menguasai dirinya. Dengan parang di tangan, ia merasa cukup yakin bisa menghadapi apapun yang menantinya di sana. Atau setidaknya itulah yang ia yakini saat itu. Sesampainya di kebun, Watiba melakukan aktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba, semak-semak di depannya bergerak liar, seperti diterjang oleh sesuatu yang besar. Sebelum Watiba sempat bereaksi, dari balik rimbunnya dedaunan, seekor ular piton besar melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya yang besar dan berkilauan tertutup sisik coklat hitam menyerang langsung ke arah Watiba. Hanya dalam hitungan detik, ular itu melilitkan tubuhnya yang tebal di sekitar kaki Watiba, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Watiba mencoba berteriak, tetapi hanya udara yang keluar dari mulutnya. Tenggorokannya tercekat oleh rasa panik dan ketakutan yang mengguncang seluruh tubuhnya. Parangnya terlepas dari genggaman, terlempar beberapa meter ke samping saat ia berusaha melepaskan diri dari lilitan ular yang semakin kencang. Watiba berusaha melawan dengan segenap tenaga yang masih tersisa. Kedua tangannya berusaha menahan kepala ular yang mendekat, sementara tubuhnya mulai terbungkus oleh lilitan ular yang semakin kuat. Napasnya semakin berat, tetapi ia tetap berusaha meraih parang yang terjatuh di tanah tak jauh dari jangkauannya. Jari-jarinya hampir menyentuh gagang parang itu, namun lilitan ular semakin membatasi gerak tubuhnya. Ia merasa kekuatan fisiknya mulai terkuras, tetapi pikirannya terus berteriak untuk bertahan. Teriakannya tertahan di tenggorokan, hanya terwujud dalam desah napas yang terengah-engah. Mata Watiba terangkat ke langit yang gelap, menyaksikan titik-titik bintang yang mulai bermunculan di antara awan. Dalam benaknya, wajah anak-anaknya melintas dengan jelas. Senyuman mereka yang polos dan penuh harapan memberinya dorongan terakhir untuk terus melawan. Namun, tubuhnya terasa semakin lemah, seperti dibekap oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Seketika, ada keheningan yang menyeruak di pikirannya, seperti ia berdiri di antara dua dunia. Di sela-sela ketegangan itu, ia memanjatkan doa dalam hati, memohon kekuatan atau setidaknya ketenangan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Langit malam menjadi saksi bisu perjuangan terakhirnya melawan predator yang tak kenal belas kasih. Saat fajar mulai menyingsing,
Rumah Watiba yang biasanya ramai dengan suara aktivitas pagi justru dipenuhi kecemasan. Anak-anaknya menyadari bahwa sang ibu belum kembali sejak pergi ke kebun malam sebelumnya. Rasa cemas yang semula kecil perlahan berubah menjadi kepanikan. Mereka memanggil tetangga dan menjelaskan situasi yang terjadi. Kabar tentang hilangnya Watiba menyebar cepat di antara warga desa. Dengan perasaan was-was, sekelompok warga segera berkumpul untuk memulai pencarian, menyusuri jalan setapak yang sering dilalui Watiba menuju kebun. Setiap orang membawa alat seadanya, parang, tongkat, bahkan lentera, untuk membantu pencarian di semak belukar yang lebat. Dalam perjalanan pencarian, salah seorang warga menemukan sandal Watiba tergeletak di tanah, tidak jauh dari pintu masuk kebun. Tidak jauh dari sana, senter dan parang yang selalu dibawa Watiba juga ditemukan, tertinggal begitu saja di tanah. Penemuan ini membuat suasana semakin mencekam. Barang-barang itu seperti menjadi tanda terakhir keberadaan Watiba sebelum ia menghilang tanpa jejak. Para pencari berusaha membaca situasi dari posisi barang-barang tersebut, mencoba mencari petunjuk lain di sekitar lokasi. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Watiba. Kecurigaan mulai mengarah pada sesuatu yang lebih mengerikan, terutama ketika beberapa warga mulai melihat jejak besar melingkar di tanah, seperti bekas tubuh ular besar. Kabar itu membuat pencarian semakin mendesak. Namun di hati setiap orang, rasa takut mulai menggantikan harapan. Pencarian terhadap Watiba berlanjut sepanjang hari, dengan warga desa menyisir setiap sudut kebun dan semak belukar di sekitarnya. Dengan peralatan seadanya, mereka menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput liar dan dedaunan lebat. Setiap suara, setiap gerakan dedaunan, menarik perhatian mereka yang sudah diliputi rasa cemas. Beberapa warga mulai memanggil nama Watiba, berharap mendapat jawaban. Namun yang terdengar hanya gema suara mereka sendiri. Matahari mulai tenggelam, tetapi pencarian tidak berhenti. Lentera dan senter digunakan untuk menerangi jalan, sementara suasana malam yang dingin mulai menyelimuti desa. Perasaan was-was terus menghantui, terutama ketika mereka menyadari bahwa waktu semakin berlalu tanpa tanda-tanda keberadaan Watiba. Menjelang malam, suasana semakin mencekam. Di tengah pencarian, terdengar suara gemerisik aneh dari dalam semak belukar. Suara itu seolah berasal dari sesuatu yang besar, membuat para pencari terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Beberapa pria dengan parang di tangan mendekati sumber suara, namun yang mereka temukan hanyalah dedaunan yang bergerak tertiup angin. Meskipun tidak ada yang aneh secara langsung, suasana itu meninggalkan perasaan tidak nyaman. Seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Rasa takut mulai menyelimuti para pencari, tetapi mereka tidak berhenti. Dengan doa dalam hati, mereka melanjutkan pencarian. Meskipun malam terasa semakin menyeramkan dan harapan mulai memudar. Tanpa mereka sadari, jawaban atas misteri ini ada lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Keesokan paginya, setelah pencarian panjang yang melelahkan dan penuh kecemasan, seorang warga yang berjalan menyusuri tepi kebun Watiba tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Seekor ular piton raksasa tergeletak di tanah dengan perut yang menggembung besar. Tubuh ular itu tidak bergerak, tetapi ukurannya yang luar biasa membuat siapapun yang melihatnya bergidik. Warga tersebut segera memanggil yang lain, dan dalam waktu singkat, sekelompok orang berkumpul di sekitar ular tersebut. Wajah mereka dipenuhi ekspresi ketakutan dan duka yang bercampur. Mereka mulai memahami apa yang mungkin telah terjadi, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan dugaannya secara langsung. Suasana berubah menjadi panik ketika salah satu warga menunjuk perut ular yang besar itu dan berkata dengan suara bergetar, "Dia mungkin ada di dalam sana." Perkataan itu membuat seluruh kelompok terdiam dalam kengerian. Satu persatu mereka mulai menyadari bahwa ular ini bisa saja menjadi akhir dari pencarian mereka, sekaligus jawaban atas misteri hilangnya Watiba. Beberapa pria dengan parang segera mempersiapkan diri untuk membunuh ular itu. Meskipun sebagian besar warga hanya bisa berdiri mematung, tak sanggup membayangkan apa yang akan mereka temukan. Sementara itu, di hati mereka, rasa kehilangan dan kesedihan mulai menggumpal, menciptakan suasana yang begitu berat untuk dilukiskan dengan kata-kata. Tanpa mereka sadari, penemuan ini akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam sejarah desa kecil itu. Ketika keputusan diambil untuk membunuh ular raksasa itu, para pria desa segera mempersiapkan diri dengan peralatan seadanya. Parang, tongkat kayu, dan beberapa tali. Ular tersebut, meskipun terlihat lemas, masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saat salah seorang warga mendekat untuk memulai serangan, ular itu tiba-tiba bergerak, melilitkan tubuhnya dengan kecepatan mengejutkan ke arah tongkat yang digunakan untuk menjangkaunya. Kecepatan dan kekuatan hewan tersebut membuat semua orang menyadari bahwa ini bukan tugas yang mudah. Teriakan terdengar ketika ular itu berusaha melawan, menunjukkan insting liarnya yang tetap kuat meskipun sudah kelelahan setelah menelan mangsanya. Para pria tidak menyerah. Dengan tekad yang besar,
Mereka bekerja sama untuk melumpuhkan ular tersebut. Parang-parang diayunkan, dan beberapa warga berusaha menahan tubuh licin ular itu dengan tali, meskipun mereka harus berkali-kali mundur karena lilitan ular yang mematikan. Tubuh ular yang besar membuat setiap gerakannya terasa mengancam, seperti raksasa yang melawan sekelompok kecil manusia. Meski penuh kengerian, rasa tanggung jawab untuk mencari kebenaran tentang nasib Watiba membuat mereka terus maju. Setelah perjuangan panjang yang melelahkan dan penuh risiko, ular itu akhirnya berhasil dilumpuhkan. Suasana berubah menjadi hening, dengan hanya suara napas berat para pria yang tersisa, sementara mereka memandang tubuh besar ular yang kini tak lagi bergerak. Namun, di dalam hati mereka, ada ketakutan tentang apa yang akan mereka temukan selanjutnya. Setelah ular itu berhasil dilumpuhkan, suasana di sekitar lokasi berubah menjadi sunyi, hanya terdengar suara napas lelah dari para pria yang baru saja berjuang melawan hewan raksasa tersebut. Tubuh ular yang besar tergeletak di tanah, dan warga mulai bersiap untuk langkah berikutnya, membelah perut ular untuk mencari kepastian tentang nasib Watiba. Sebelum tindakan itu dilakukan, seluruh warga desa berkumpul di sekitar ular, dipenuhi dengan perasaan duka dan ketegangan. Salah seorang tetua desa memimpin doa bersama, memohon kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kebenaran yang mungkin sangat menyakitkan. Doa itu menggema dalam kesunyian, menciptakan suasana yang begitu hikmat dan menyayat hati. Ketika perut ular dibelah, pemandangan yang terlihat membuat waktu seolah berhenti. Tubuh Watiba ditemukan utuh di dalamnya, dengan posisi yang meringkuk, seperti tertidur dalam kegelapan. Tangisan pecah dari keluarga Watiba, terutama anak-anaknya, yang tidak mampu menahan kesedihan mereka. Suara isak mereka menggema di tengah hutan, menembus hati setiap orang yang hadir. Para warga lainnya hanya bisa berdiri diam. Banyak yang menundukkan kepala dengan air mata mengalir di pipi mereka. Pemandangan itu begitu memilukan, sebuah tragedi yang melampaui kata-kata. Dalam keheningan yang berat, mereka menyadari bahwa perjuangan Watiba selama ini, keberaniannya yang luar biasa, berakhir dengan cara yang tragis. Momen itu akan dikenang selamanya, bukan hanya sebagai duka mendalam bagi keluarga Watiba, tetapi juga sebagai peringatan bagi seluruh desa tentang kekuatan alam yang luar biasa. Setelah tubuh Watiba ditemukan, warga desa dengan penuh kehati-hatian membawanya pulang ke rumah. Jenazahnya dibaringkan di atas tikar sederhana, sementara keluarga dan kerabatnya menangis di sekelilingnya. Tangisan anak-anaknya, yang belum bisa sepenuhnya memahami kehilangan ini, menggema di dalam rumah, membuat suasana semakin menyayat hati. Para tetangga datang memberikan dukungan, membawa kain kafan dan perlengkapan untuk memandikan jenazah sesuai adat setempat. Proses tersebut dilakukan dengan penuh rasa hormat, diiringi doa-doa dari para tetua desa. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, seolah-olah mereka ingin meringankan beban Watiba di akhir perjalanan hidupnya. Kesedihan tidak hanya terasa di rumah Watiba, tetapi juga menyelimuti seluruh desa Lawela. Warga yang mendengar kabar tragis itu datang untuk memberikan penghormatan terakhir, meski banyak yang tak kuasa menahan air mata. Berita tentang tragedi yang menimpa Watiba dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kisah memilukan seorang ibu rumah tangga yang dimangsa ular piton raksasa menjadi pembicaraan hangat, tidak hanya di kalangan warga desa, tetapi juga di dunia maya. Desa yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh keramaian tak biasa. Wartawan berkerumun di sekitar rumah keluarga Watiba, mewawancarai tetangga, keluarga, dan tokoh desa yang mengetahui latar belakang kisah ini. Sorotan kamera tertuju pada anak-anak Watiba yang masih berduka, menambah nuansa haru di tengah hiruk-pikuk media. Banyak warga yang awalnya canggung menghadapi perhatian ini, tetapi mereka juga menyadari bahwa tragedi ini telah membuka mata masyarakat tentang ancaman yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang tinggal di perbatasan alam liar. Berita ini tidak hanya menjadi viral di tingkat nasional, tetapi juga menarik perhatian internasional, menjadikan kisah Watiba sebuah tragedi yang menggugah hati jutaan orang di luar sana. Keluarga Watiba harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak pernah mereka bayangkan. Kehilangan sosok ibu yang selama ini menjadi tumpuan keluarga begitu menghancurkan hati, terutama bagi anak-anaknya yang masih kecil. Mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana tragedi itu terjadi, tetapi bayangan malam terakhir ketika ibu mereka pergi ke kebun terus terngiang di pikiran. Tangisan mereka yang pecah saat jenazah sang ibu ditemukan menjadi simbol dari luka mendalam yang akan sulit untuk sembuh. Setiap sudut rumah mereka terasa sunyi dan kosong tanpa kehadiran Watiba, yang biasanya menjadi pusat kehangatan dan kekuatan bagi keluarganya. Kehilangan ini juga membawa beban berat bagi keluarga secara emosional maupun finansial. Watiba selama ini adalah sosok yang gigih bekerja untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang layak. Kini, tanggung jawab itu sepenuhnya jatuh kepada sang suami, yang tampak berusaha tegar meski kesedihan jelas terpancar di wajahnya. Anak-anak Watiba mulai merasakan dampak kehilangan itu dalam rutinitas sehari-hari, dari tidak lagi mendengar suara ibu mereka di pagi hari, hingga kehilangan rasa aman yang biasanya mereka rasakan.
Kepergian Watiba bukan hanya membawa duka, tetapi juga mengubah dinamika keluarga yang harus belajar hidup tanpa sosok yang tak tergantikan itu. Tragedi yang menimpa Watiba menjadi pemantik kekhawatiran yang mendalam di desa Lawela. Warga yang sebelumnya hanya mendengar desas-desus tentang ular piton kini merasa bahwa ancaman itu nyata dan mengintai siapa saja. Peristiwa tragis ini memicu desakan kuat kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan perlindungan. Para tokoh masyarakat mengadakan pertemuan darurat, membahas langkah-langkah untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Mereka menuntut patroli rutin di sekitar desa, pengendalian populasi satwa liar, dan edukasi kepada warga tentang cara menghadapi ancaman dari ular besar. Namun, meski tuntutan telah disampaikan, respons dari pemerintah daerah tidak langsung terlihat. Birokrasi yang lambat dan keterbatasan sumber daya menjadi alasan utama di balik minimnya tindakan konkret. Warga mulai merasa frustrasi, terutama keluarga Watiba yang harus menerima kenyataan pahit tanpa jaminan bahwa tragedi ini tidak akan terulang. Sementara itu, desa kembali diliputi ketegangan, dengan banyak warga yang takut pergi ke kebun atau bahkan keluar rumah saat malam tiba. Rasa aman yang dulu menjadi ciri kehidupan desa kini digantikan oleh kewaspadaan yang konstan, menunggu langkah nyata untuk mengembalikan ketenangan yang telah hilang.